this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fil khair. Baik, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang di bumi pertambangan KPC, salah satu pertambangan batu bara terbesar di Indonesia, mungkin di dunia. Jadi batu bara ini kalau kita lihat prosesnya, dia terjadi dari tumbuhan zaman dahulu. Dia terendapkan dan tidak terbusukkan. Jadi melalui proses alam dia terpadatkan, kena tekanan panas dan bumi sehingga dia tidak busuk dan jadilah batu bara dalam hitungan kurun waktu jutaan tahun yang lalu. Kemudian nanti saya lihat makanya kenapa di batu bara itu ada perlapisan, ada batu bara, ada tanah, ada yang kita sebut dengan overburden atau OB, yang mana nanti kita akan ambil satu persatu perlapisan itu sesuai dengan bagian mana yang menguntungkan untuk diambil. Prosesnya pada awal, jadi pencarian dari eksplorasi, ada indikasi daerah Kalimantan, memang daerah-daerah delta sungai zaman dahulu. Kemudian melakukan suatu pemboran, dibor sampai kedalaman 200, 300, bahkan 600 meter. Kemudian di logging, ada apa itu di dalam bor itu? Perlapisannya, ada tanah, batu, batu bara, tanah, batu bara. Sehingga itu dimodelkan dalam computerized, kemudian dihitung berapa cadangan, berapa jumlah batu bara yang bisa diambil, berapa tanah yang harus dipindahkan. Muncullah kemudian batasan, kita berarti area ini layak atau bisa menguntungkan untuk diambil, dan ada daerah yang tidak menguntungkan. Nah, setelah ditentukan batasannya, barulah tahapannya dimulai dari, karena masih kondisi hutan, sehingga kita perlu buka dulu, potong pohonnya. Kemudian tentunya itu juga dilaporkan. Kita setiap potong pohon tentunya dengan dinas kehutanan akan kita laporkan sesuai dengan prosedur. Kemudian setelah hutan dipotong, barulah tanah humusnya, topsoil kita sebut, yang tanah-tanah subur, itu harus dikupas, diambil dan disimpan. Karena apa? Nantinya tanah itu akan dikembalikan untuk kemudian bisa kita tanami kembali di daerah-daerah yang sebagai final tempat pembuangan. Tadi pada saat perjalanan kita lihat kiri kanan jalan sudah mulai hijau, itulah salah satu contoh daerah yang sudah ditanami. Jadi kembali menjadi hijau, harapannya satwa kembali, kehidupan bisa kembali dengan baik. Nah, setelah tanah tadi dikumpulkan, dibuka, kemudian barulah ada tanah yang keras sebelum masuk ke batu bara. Itu nanti kemudian bisa langsung dengan dipindahkan, kalau bisa digali dengan alat, nanti kita bisa lihat shovel dan truk, kita ada alat galinya dan truk yang memindahkan. Ada juga kalau keras, dia perlu satu usaha untuk blasting, diledakkan. Jadi dibor, diisi bahan meledak, kemudian diledakkan supaya terberai, sehingga pada saat digali sama alat gali dan truk bisa digali dengan baik. Barulah setelah itu pelapisannya muncullah batu bara yang hitam. Nanti saya lihat lebih dekat. Nanti itu juga akan diambil dengan truk dan shovel penggali, dibawa langsung ke daerah crushing, daerah peremukan untuk menyesuaikan dengan ukuran daripada customer atau pembeli. Nanti baru dari crushing dibawa ke pelabuhan untuk dikapalkan. Jadi seperti itu, continue terus menerus sampai lapisan yang terakhir memang diplankan untuk diambil.
Di pekerjaan itu kemudian daerah yang tanah yang dibuka tadi ditempatkan pada suatu tempat seperti misalnya ada lembah, bekas tambang. Jadi ada bekas tambang itu bisa jadi nanti sebagai area untuk ditimbun tanah kembali. Jadi tidak dibiarkan terbuka sehingga kesannya sebenarnya tidak merusak lingkungan. Kita kembalikan lagi, kita tutup dan akhirnya tadi yang tanah subur tadi dikembalikan lagi ke atasnya untuk kemudian disebar seperti yang kelihatan di depan atau di samping kita. Baru mulai diproses untuk diisi tanah penutup, nanti akan ditanami lagi seperti hasilnya di sebelah sisi baratnya sudah mulai hijau. Prosesnya demikian terus berlanjut. Ada kemudian kita metodenya ada cut and fill, backfilling. Jadi kita kemudian ambil satu bagian, buang lagi ke bagian yang lain, terus sehingga harapannya tidak akan banyak area-area rusak yang ditinggalkan. Tentunya kita bertanggung jawab untuk itu, mengembalikan kondisinya dengan baik. Sampai juga pada area-area yang bersinggungan dengan masyarakat, misalnya aliran sungai, ada debu, itu juga kita tanggung jawab, kita akan memaintain, akan juga melakukan suatu effort untuk memastikan bahwasanya kondisinya sesuai dengan baku mutu lingkungan. Misalnya air yang keluar harus dikontrol berapa kekeruhannya, standarnya berapa, itu tanggung jawab kami. Kami ada sedimen pound untuk mengendapkan perlakuannya supaya sampai air yang keluar ke masyarakat itu sudah menjadi air yang baik kembali. Ada risiko debu, tentunya tambang memang ada beberapa dampak debu, kita juga